Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Bams My Adam 10. Bahagia berbagi. Baik, sebelumnya saya mohon maaf untuk yang soal pertama kemarin, di part pertama untuk yang manajerial itu terpotong ya, hanya nomor 1 sampai 3. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya untuk soalnya, menyambung yang soal kemarin ya. Jadi kita langsung untuk nomor 4 ya untuk video kali ini. Baik, sebelum saya membahasnya, jadi perlu saya sampaikan kembali bahwa untuk tes kompetisi P3K itu nanti ada 4 bagian, yaitu ada manajerial, kemudian teknis ya, kemudian sosiokultural, dan wawancara. Nah, untuk yang soal sekarang ini yang akan mau saya bahas yaitu masih tentang manajerial. Baik, langsung saja kita akan bahas soalnya, menyambung soal yang kemarin, yaitu dari soal nomor 4 nanti sampai dengan soal nomor 10 ya. Baik, langsung saja kita akan bacakan. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang cukup patuh kepada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktunya. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi, karena tugas yang diembannya sangat rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 karyawan yang datang terlambat dan 7 orang pulang sebelum waktunya. Pada hari kedua datang tamu dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas yang harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahukan kemana Yanto, karena sejak 2 hari Yanto tidak dapat dihubungi. Jika Andi, tindakan apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi tamu dari provinsi? A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji atau sama dengan dapat dipercaya. B. Memberitahu kemana atasannya pergi, mengingatkan kondisi genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto, tetapi tetap memberitahukan kemana Yanto pergi. D. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak memiliki kewenangan untuk informasi. Baik, saya akan kasih waktunya 5 detik ya untuk kawan-kawan untuk menjawabnya. Baik, kalau sudah dapat kita akan jawab bersama. Jadi jawabannya yang nomor 4 ini adalah E ya. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak memiliki kewenangan untuk informasi. Jadi kita tetap untuk menjaga amanah ya, dan rahasia yang sudah diembankan kepada kita. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Next. Anda bekerja di kantor pemerintah yang menangani penyaluran bantuan. Agar bantuan dapat disalurkan,
tepat sasaran, Anda diminta melakukan survei di beberapa wilayah. Dalam waktu 1 minggu, survei harus sudah selesai. Padahal wilayah survei Anda cukup luas. Yang akan Anda lakukan titik-titik ya. A. Mengajak petugas yang ada di wilayah untuk bekerja sama menyelesaikan survei. B. Melakukan survei sendirian sesuai perintah. C. Meminta bantuan beberapa teman yang saya percaya untuk menyelesaikan survei. D. Membuat laporan hasil survei secara asal-asalan tanpa datang ke wilayah. E. Membuat laporan hasil survei berdasarkan data hasil survei tahun lalu. Baik, silakan untuk memilih jawabannya. Saya kasih waktunya 5 detik. Baik, kalau sudah, kita akan jawab soal nomor 5 ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi mengajak petugas yang ada di wilayah untuk bekerja sama menyelesaikan survei. Jadi ini saya anggap sebagai poin 5. Kenapa kita mengajak petugas? Karena mengajak petugas berarti dia sudah punya kemampuan ya dalam menyelesaikan melaksanakan surveinya. Jadi perlu kami informasikan juga untuk yang manajerial ini dia mempunyai poin jadi 1 sampai 5. Poin tertinggi 5 dan poin terendahnya 1. Untuk pilihannya dari A sampai E ya. Baik, kalau ada jawaban yang berbeda silahkan dituliskan di kolom komentar. Baik, next kita lanjut ke soal yang selanjutnya, nomor 6. Anda diminta menjadi ketua tim yang menangani pengembangan suatu proyek yang mengharuskan bekerja di lapangan di berbagai daerah. Suatu hari, anggota tim Anda memalsukan data lapangan di daerah A yang menyebabkan terhambatnya kemajuan proyek. Wah, ini jangan ya. Jadi jangan sampai memasukkan. Hal ini Anda ketahui dari laporan anggota tim yang lain. Sikap Anda terhadap anggota tim tersebut adalah A. Menegur langsung bawahan yang melakukan hal tersebut di depan yang lain agar yang lain juga mengambil pelajaran. B. Langsung memberikan peringatan keras bagi bawahan Anda yang menghambat pekerjaan tersebut setelah mendapat laporan dari anggota tim yang lain. C. Menyelidiki terlebih dahulu. Jika ternyata laporan tersebut benar, maka Anda akan meminta pendapat tim yang lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. D. Mengingatkan agar tidak melakukan lagi hal yang merugikan tersebut karena semua tim menanggung akibatnya. E. Menunggu waktu yang tepat untuk menegur dan menasihatinya agar tidak melakukan kesalahan lagi. Baik, silakan untuk menjawabnya. Saya kasih dulu waktunya 5 detik. Baik, kalau sudah dapat maka kita akan jawab soal nomor 6 ini adalah jawabannya adalah C ya. Menyelidiki terlebih dahulu. Jika ternyata laporan benar, maka Anda akan meminta pendapat tim yang lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, next kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nomor 7. Semalam sebelum tanggal 17 Agustus, warga desa tempat Anda tinggal selalu mengadakan pentas wayang orang yang melibatkan partisipasi semua warga dalam menyiapkan acara. Bersamaan dengan itu, Anda ditunjuk oleh kantor tempat Anda bekerja sebagai panitia kegiatan 17-an yang diadakan di kantor. Apa yang Anda lakukan? Nah, jadi di sini bisa yang pasti keduanya bisa berjalan bersama, beriringan gitu ya. Jadi artinya tetap jalan untuk yang Agustusnya ya. Kemudian yang acara
wayangnya juga, pentas wayangnya juga harus kita bisa ikuti gitu ya. Nah di situ. Yang A, izin tidak mengikuti kegiatan pentas wayang orang di tempat tinggal Anda kepada ketua RT karena Anda sibuk menjadi ketua panitia 17 di kantor. B, meminta atasan Anda untuk mencari orang lain untuk menjadi ketua panitia 17 karena Anda harus ikut berpartisipasi mempersiapkan kegiatan di tempat Anda tinggal. C, saat jam kantor Anda mempersiapkan kegiatan 17 yang diadakan kantor, dan saat berada di rumah Anda berpartisipasi menyiapkan kegiatan pentas wayang orang. Ini kita simpan dulu, ini bagus. Kemudian membagi tugas kepada rekan-rekan satu kepanitiaan 17-an di kantor sehingga Anda tidak terlalu sibuk mempersiapkan kegiatan 17 di kantor dan dapat berpartisipasi mempersiapkan kegiatan di tempat tinggal. Ini masih belum benar. Kemudian E, menyuruh anak Anda untuk mewakili Anda dalam mempersiapkan pentas wayang orang di tempat Anda tinggal dan membentuk tim kepanitiaan 17 yang solid sehingga acara 17 di kantor berlangsung meriah. Baik, silakan untuk dipilih jawabannya. Saya kasih untuk waktunya 5 detik untuk menjawabnya. Baik, kalau sudah maka kita langsung memberikan jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Saat jam kantor Anda mempersiapkan kegiatan 17-an yang diadakan kantor, dan saat berada di rumah Anda bisa berpartisipasi menyiapkan kegiatan pentas wayang orang. Jadi semuanya bisa kalian ikut mempersiapkannya. Baik, kalau ada jawaban yang berbeda silakan ya untuk memberikan jawabannya di kolom komentar. Baik, next selanjutnya kita akan ke nomor 8. Nah, nomor 8 kita lihat, Anda ditugaskan untuk melakukan supervisi kinerja pada tim marketing di perusahaan tempat Anda bekerja. Berdasarkan supervisi yang Anda lakukan, terdapat 3 orang anggota tim yang memiliki kompetisi lebih rendah dari anggota tim lainnya. Tindakan apa yang akan Anda lakukan? A, menuntut 3 anggota tim tersebut untuk meningkatkan kemampuannya apapun caranya. Ini masih belum ya, karena tidak ada solusi. Kemudian B, merekomendasikan pada 3 anggota tim tersebut untuk melakukan pelatihan sehingga memiliki kompetisi yang sebanding dengan anggota tim lainnya. Oke, kita simpan dulu. Yang C, melakukan rekrutmen untuk mengganti anggota tim yang berkompetisi rendah dengan anggota tim yang baru yang lebih kompeten. D, meminta kepada atasan untuk memutasi 3 anggota tim yang berkompetensi rendah ke unit kerja lainnya yang sesuai dengan kompetisi mereka. Ini salah ya. Kemudian E, membimbing dan memotivasi anggota tim yang berkompetisi rendah untuk melakukan upaya meningkatkan kompetisi mereka. Kita simpan dulu, ini bagus. Silahkan untuk memilih jawabannya yang mana. Baik, kalau sudah kita jawab. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi selain kita bimbing, kita motivasi dan kita ada kasih solusinya, yaitu dengan membimbing mereka ya. Membimbing dan memotivasi anggota tim yang berkompetisi rendah untuk melakukan upaya meningkatkan kompetisi mereka. Baik, next selanjutnya nomor 9. Anda memiliki restoran yang menyajikan makanan laut dan telah memiliki pelanggan tetap serta memiliki relasi-relasi dari perusahaan yang sering mengadakan rapat di luar kantor karena restoran Anda menyediakan fasilitas meeting room. Cara efektif apa yang dapat Anda lakukan untuk memelihara hubungan dengan relasi dan pelanggan tetap Anda? A, memberikan pelanggan tetap dan perusahaan yang menyewa meeting room hadiah bernuansa khas restoran untuk meningkatkan brand restoran. B, memberikan servis khusus bagi pelanggan tetap dan perusahaan yang telah menjadi relasi.
memberikan diskon khusus saat mereka melakukan pembelian atau menyewa meeting room. D. Menganggap mereka sebagai keluarga, bukan sekedar hanya pelanggan tetap dan relasi kerja. E. Berdiskusi dengan pelanggan tetap dan relasi perusahaan tentang apa yang mereka inginkan. Baik, silakan. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Jadi berdiskusi dengan pelanggan tetap dan relasi perusahaan tentang apa yang mereka inginkan. Baik, untuk soal selanjutnya, next, nomor 10 ya, ini nomor terakhir. Anda bersama tim, Anda melakukan perundingan dengan tim dari perusahaan lain untuk melakukan kerjasama antar perusahaan. Pada saat perundingan tersebut, Anda melihat salah satu anggota tim dari perusahaan lain terlihat kurang profesional dan kurang cakep dalam melakukan perundingan kerjasama. Padahal Anda memerlukan beberapa informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan dilakukan. Sikap Anda pada situasi tersebut adalah A. Berusaha untuk tidak terlalu arogan dan kaku dalam menggali informasi dari tim perusahaan lain sehingga anggota tim tersebut tidak gugup dan dapat berunding secara profesional. B. Berusaha dan mencoba untuk berunding secara profesional meskipun berniat membatalkan program kerjasama tersebut karena ada anggota tim dari perusahaan lain yang kurang profesional. C. Berunding dengan tim Anda untuk mencari mitra lain yang lebih profesional dalam program kerjasama ini sehingga hasilnya lebih menguntungkan perusahaan. D. Meminta anggota tim dari perusahaan mitra yang lebih mahir dan profesional untuk menyampaikan data-data dan informasi yang diperlukan sehingga perundingan berjalan lancar dan kesepakatan dapat segera dilakukan. E. Menyampaikan kepada atasan untuk mempertimbangkan membatalkan program kerjasama karena anggota tim perusahaan lain terlibat dalam perundingan ada yang kurang profesional. Baik, silakan untuk dijawab. Kalau sudah, kita akan jawab. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi yang A, berusaha untuk tidak terlalu arogan dan kaku dalam menggali informasi dari tim perusahaan lain sehingga anggota tim tersebut tidak gugup dan dapat berunding secara profesional. Baik, itu dulu untuk pembahasan kali ini, yaitu soal P3K baik yang di Kemenak maupun di formasi umum yang lainnya. Jadi untuk manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara ini semuanya sama ya untuk soal-soalnya kecuali yang teknis. Baik, sebelum kita mengakhiri, jangan lupa untuk dukungannya ya, untuk subscribe channel Bams My Adam 10 ya, supaya channel ini bisa berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua ya. Untuk video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.